Saudara, pagi tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai bagaimana menghormati Tuhan dan bagaimana taat kepada Tuhan. Saudara, itu adalah dua variabel yang tidak bisa dipisah. Orang yang menghormati Tuhan pasti orang itu akan taat sama Tuhan. Tidak bisa dia menghormati Tuhan tetapi dia tidak taat sama Tuhan, itu tidak bisa Tuhan. Kalau orang mentaati Tuhan, pasti dia orang yang penuh dengan hormat dengan Tuhan. Salah satu contoh orang menghormati Tuhan, saudara ya, setiap ada acaranya Tuhan, setiap ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dia pasti lakukan, dia pasti datang, dia pasti hadir, saudara. Dan salah satu contoh orang yang taat dengan Tuhan, apapun firman Tuhan yang didengar, yang dibaca, saudara, itu pasti akan dilakukan, saudara. Dan saudara, saya mendapatkan sesuatu hal, saudara ya, orang yang taat kepada Tuhan itu membuka jalan berkat dalam hidupnya. Orang yang hormat dan taat kepada Tuhan itu membuka mukjizat terjadi dalam hidupnya. Saudara, mukjizat, pertolongan, pintu terbuka itu adalah hasil dari penghormatan dan ketaatan kita, saudara. Banyak hal yang kita, kalau kita mau renungan, saudara ya, kenapa kok Abraham ini bisa dia menjadi kaya, saudara? Kenapa kok Ishak juga bisa menjadi kaya, kian lama kian kaya? Saudara, dari Abraham dia ini disuruh sama Tuhan yang tidak dia kenal. Dia mau taat tanpa tahu tujuannya, dia pergi. Sudah di umur tua, saudara ya, dengan istrinya. Dia tidak punya siapa-siapa, saudara ya. Dia sudah settle, sudah zona nyaman, tapi disuruh taat mau. Habis begitu dia disuruh mempersembahkan anaknya mau. Semua hal yang diperintah sama Tuhan dia lakukan, dia taat, saudara. Tidak salah kalau dia diangkat jadi bapa segala bangsa. Ishak juga sudah sebagai anak muda, disuruh orang tuanya apapun, ngangkut kayu, naik ke atas, mau dipersembahkan hal yang paling berharga, hidupnya pun mau direnggut, saudara. Dia tetap taat, tidak ada satu pemberontakan. Tidak salah kalau Alkitab mencatat ketika dia menabur di musim kering, dia langsung menuai berlipat-lipat kali ganda. Alkitab mencatat kian lama kian kaya dan sangat kaya. Tidak salah Musa kalau mukanya itu penuh cahaya, saudara. Orang ketemu dia takut, orang lihat dia takut, penuh dengan wibawanya Tuhan. Disuruh naik gunung, saudara, sama Tuhan, dia taat. Tidak ditemui sama Tuhan, dia tidak turun lagi, tunggu 7 hari di situ, saudara. Makan apa, hidupnya bagaimana, di atas gunung, suhunya bagaimana. Saudara, setiap ketaatan, saudara, itu membuka pintu berkat Tuhan. Jadi hari ini, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu tidak salah. Saudara sudah punya rumah, belum punya rumah. Saudara masih hidup dalam hutang atau sudah bebas hutang. Saudara masih hidup di dalam, waduh kok susah ya, saya mau bayar ini kok susah ya. Saudara, tidak ada yang salah. Sudah punya pasangan, belum punya pasangan, sudah punya pasangan, pasti ada masalah. Saudara, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Sore hari ini kita akan belajar sesuatu, saudara ya. Ini momen yang pas kita masuk di bulan 12, bulan Desember, bulan terakhir. Dan ini hari pertama, saudara. Sungguh tepat keputusan saudara yang sore hari ini mau datang ke rumah Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan Tuhan tambahkan. Sudah dari bulan Januari sampai bulan November, saudara ya, kita sudah melewatinya dengan berbagai banyak masalah, dengan berbagai banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita sudah lewat. Kita hari ini masuk berdiri di tanggal 1 Desember, awal bulan yang terakhir di tahun yang terakhir 2024. Saudara, biasanya saudara ya, kalau orang bekerja hari-hari terakhir itu biasanya dapat THR, saudara ya. Kalau agama seberang mungkin THR-nya pas hari puasa, tapi kalau orang Kristen, saya masih ingat, saya kalau kerja pasti THR. Dulu kalau saya kerja di masih ikut orang, saudara ya, di akhir tahun pasti saya dapat THR, gaji double. Saudara, saya percaya kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita kerja buat Tuhan sungguh-sungguh, di dunia saja Tuhan bisa diaturkan sama bos dunia THR, saudara. Saya percaya yang hari ini mau dengar firman Tuhan, mau percaya, mau taat, saudara, dia akan dapat THR tunjangan, saudara, daripada Tuhan. Saudara, sore hari ini Desember adalah bulan di mana nanti kita akan memperingati hari besar, yaitu hari Natal, saudara ya. Jadi tidak salah kalau sore hari ini
Tuhan taruh dalam hati saya berbicara mengenai Natal. Tapi saya tidak berbicara mengenai Tuhan Yesusnya. Tapi ada satu hal yang Tuhan taruh, saudara. Ketika Tuhan Yesus itu lahir, ada seorang raja besar lahir, turun dari surga, penguasa langit dan bumi. Tadi pagi dikatakan bumi yang paling bawah dia pegang, gunung yang paling atas dia pegang. Lah ini sekarang orang yang megang itu lagi turun, lagi lahir. Berarti kan suatu momen yang begitu besar. Tapi saya pelajari, momen yang begitu besar, informasi yang begitu besar, begitu urgensi, tapi pertama kali itu didengar, disampaikan bukan kepada orang Majus, bukan kepada orang Farisi, bukan kepada majelis-majelis gereja, bukan kepada pemimpin-pemimpin gereja yang pada waktu itu sinagoge terkenal. Tidak, saudara. Tapi informasi penting ini diberitahukan pertama kali, dan Tuhan utus khusus malaikat dari surga turun, disampaikan kepada siapa? Kepada para gembala, saudara. Ini yang kita mau belajar. Siapa gembala ini? Kenapa kok orang-orang ini dapat privilege, dia duluan yang dengar berita kesukaan ini, berita besar ini? Kenapa kok para gembala ini? Siapa namanya? Ngapain dia pada waktu itu? Kok sampai dia dijumpai malaikat, saudara? Kita mau buka, saudara ya. Saya berikan judul malaikat menghampiri para gembala. Orang Majus pun tidak ditemui malaikat, saudara. Tapi yang ditemui malaikat gembala. Ada apa dengan gembala ini? Nanti kita mau belajar. Kita buka dulu di dalam Lukas 2. Lukas 2, kita mau baca, kita mau lihat dulu sebentar, saudara ya. Ceritanya para gembala ini, dia ini lagi di mana, saudara ya, dan kenapa kok malaikat menghampiri gembala ini dan memberitahu berita besar ini. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-15. Harusnya tema Natal itu banyak, saudara. Gembala, ada orang Majus, ada Yusuf, ada Maria, saudara, ada malaikat, banyak, saudara. Tapi hari ini Tuhan taruh dalam hati saya berbicara mengenai malaikat menghampiri para gembala. Lukas 2 yang ke-8, perikopnya berbicara mengenai gembala. Ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kita berhenti di situ dulu. Saudara, ini adalah momen pada waktu gembala-gembala ini, beberapa gembala ini di waktu malam, saudara. Mereka itu sedang menjaga kawanan ternak. Harusnya malam itu tidur, harusnya malam itu istirahat, tapi ada beberapa gembala yang biarpun malam, dia tetap jaga domba-dombanya, saudara. Dan pada waktu itu jaga, tiba-tiba malaikat datang, dikasih tahu ini loh, ada raja besar. Singkat cerita, saudara, ketika sudah dikasih tahu, tiba-tiba mereka melihat paduan suara kur bala tentara surga nyanyi setelah malaikat ini pulang. Dikatakan tadi malaikat dari surga balik khusus, saudara ya. Tiba-tiba ada malaikat dari surga turun khusus ngomong sama gembala ini. Wah,
Ada apa dengan gembala ini? Nanti kita mau belajar saudara ya. Saya berharap kita semua bisa contoh gembala-gembala ini. Setelah malaikat itu pulang, saudara, gembala ini cepat-cepat melakukan seperti yang dikatakan, diperintahkan sama malaikat. Akhirnya ketemu. Nah, kita lihat dulu di bagian pertama, kita cuma lihat 3 hal, saudara. Historinya gembala ini bisa ada di tempat itu bagaimana, dan setelah itu siapa gembala-gembala ini, dan setelah kita tahu siapa gembala ini, dan apa yang dilakukan gembala ini. Bagian yang pertama, saudara, cuma 3 bagian saja sore hari ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, dikatakan di daerah itu daerah mana? Saudara, ini bukan ada di daerah Yerusalem, bukan ada di daerah Nazaret, saudara. Ini ada daerah di dekat Bethlehem. Lebih tepatnya, saudara, ini daerah namanya Migdal Eder, saudara. Saudara, daerah ini adalah daerah perbatasan antara Bethlehem dan Yerusalem, saudara. Bethlehem, saudara, itu tempat kelahiran Yesus. Sudah ditetapkan, saudara, dan sudah dinubuatkan. Dan terjemahan lamanya sudah dikatakan, maka di jajahan itu pun, saudara, saya bingung, loh, di terjemahan lain tidak ada ditulis kata-kata daerah jajahan, saudara. Tapi ketika saya baca ini, saya renungkan, saya berdoa, saudara, tiba-tiba Roh Kudus memberikan sebuah pengertian. Nanti di akhir bagian pertama saya akan jelaskan, saudara. Dikatakan terjemahan lama, maka di jajahan itu pun ada beberapa gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan binatangnya pada waktu malam. Saudara, para gembala ini di tengah malam yang begitu pekat, saudara, mereka naik ke sebuah bukit, saudara. Yang dimana bukit itu dekat daerah yang namanya Menara Kawanan Domba. Dekat daerah yang namanya Migdal Eder, tidak jauh dari situ. Dan daerah itu ternyata, saudara, sudah dinubuatkan. Saya beli, saudara, dasar dulu supaya saudara ini sebagai jemaat surga kebenaran bukan cuma sekedar dengan firman khotbah tapi tidak punya pengertian firman, saudara ya. Saya berdoa supaya kita semua punya pengertian firman, saudara ya. Di daerah Migdal Eder ini sudah dinubuatkan di zamannya Mika 4 ayat ke-8. Dan engkau hai menara kawanan domba. Menara kawanan domba ini adalah Migdal Eder. Daerah tempat gembala yang tadi kita bicara itu mengembalakan domba di waktu malam. Dikatakan dalam Mika 4 ayat 8, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Sudah dicatat sama Mika. Oh iya, Mika kan zamannya dekat-dekat. Saudara jangan salah. Zamannya Mika dengan zamannya gembala ini sejak pada waktu Yesus lahir itu selisih 700 tahun, saudara. Dan juga Mika mencatat di dalam Mika 5 ayat 1, saudara. Tadi dicatat, saudara ya. Migdal Eder, menara kawanan domba, the tower of the flock. Mika 5 ayat 1 dikatakan apa? Tapi engkau hai Bethlehem, Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel yang permulaannya sejak purbakala. Sudah dinubuatkan 700 tahun yang lalu bahwa nanti di Bethlehem, di menara kawanan domba, di Migdal Eder akan lahir seorang raja. Nah, saudara, untuk lahir harus di Bethlehem ini, saudara, harus dari keturunannya Daud, saudara. Lah keturunannya Daud ini, si Yusuf ini lagi ada di mana? Saudara lihat, saudara nanti akan bisa melihat sebuah lukisan yang sangat besar yang Tuhan lukis satu persatu dan penuh presisi dan penuh ketepatan. Saudara, pada waktu ini ditulis, Yusuf belum ada, Maria belum ada, saudara. Tapi Yesusnya sudah ada, Allahnya sudah ada. Dia sudah nubuatkan 700 tahun yang lalu, nanti setelah 700 tahun kemudian di Migdal Eder akan lahir seorang raja. Lah untuk ngelahirnya harus di Bethlehem, tapi masalahnya harus dari keturunan Daud dan harus dari perawan yang belum masih kudus, saudara. Lah Yusuf sama Marianya ini bukan orang Bethlehem. Mereka lagi ada di Nazaret, saudara.
Nah, bagaimana caranya menggenapkan ini, saudara? Tiba-tiba kalau saudara baca di dalam Lukas 2 ayat 1, saudara ya, Yusuf dan Maria itu posisinya lagi ada di Nazaret. Tiba-tiba pas waktunya Yesus mau lahir, keluar sebuah titah dari Kaisar Agustus. Akan ada sensus seluruh dunia. Saudara, ini hal yang belum pernah terjadi. Sensus seluruh dunia. Saudara, pilkada saja kemarin itu sudah menghabiskan biaya begitu banyak. Pemilu kemarin sudah menghabiskan biaya, kesulitan, keribetan, hari sampai diliburkan, saudara. Saudara, saya pasti kesukarannya banyak, kesulitannya banyak, harganya, kosnya itu banyak, hanya sekedar pilkada pemilu Indonesia. Tapi ini pada zaman itu dikatakan Kaisar Agustus melakukan sensus seluruh dunia, yang mengharuskan perintahnya orang-orang harus kembali ke daerahnya. Lah kok pas, saudara? Pada waktu itu Maria, saudara, lagi hamil. Hamilnya itu sudah hamil sebulan, saudara. Sudah hampir 9 bulan. Mau tidak mau karena ada titah itu, saudara. Yusuf dan Maria, karena Maria ini istrinya Yusuf, Yusuf ini dia ini aslinya orang Bethlehem, dia harus kembali ke Bethlehem. Dari bagian pertama ini kita lihat, saudara, seberapapun sukarnya, seberapapun besarnya kosnya, seberapapun sulitnya, kalau memang itu rencana Tuhan, tidak peduli seberapa besar, seberapa sulit, seberapa mahal, pasti terjadi, saudara. Mahal, saudara, sensus, pemilu, apalagi dikatakan seluruh dunia. Dan anehnya, saudara, Yusuf dan Maria, bagian pertama, scene pertama, Yusuf dan Maria sudah OTW ke Bethlehem. Lah pas sampai di Bethlehem, saudara, tadi dikatakan lahirnya harus di Migdal Eder, the Tower of the Flock, menara kawanan domba, harus ada di Bethlehem. Mereka sudah ada di Bethlehem. Pas di Bethlehem, Maria ini mau hamil, saudara. Coba bayangkan, saudara, naik keledai, belum ada Zenik, saudara, belum ada, saudara, belum ada yang namanya Camry, belum ada. Naik keledai, naik turun di kayak di opiok gitu, saudara. Sudah sampai Bethlehem, sudah pasti Maria mules. Sup, aku mau ajak ngene cek susane sih kawin ambek kamu ini. Wis kamu ini gak punya rumah, gak punya apa-apa, kok susane sih, sup. Hari ini, saudara, saya dengar banyak anak-anak muda, enak ya, itu kawin dapat orang kaya, sudah punya ini, semua kepingin, weddingnya bagus ya, segala macam. Saudara, istri saya juga ngomong, saya bilang sama dia, betul, cuman hari tidak berhenti di hari pernikahan. Kamu lihat itu ada satu bintang film, dia kawin dengan pengusaha batu bara kaya, sabar, cinta Tuhan, kawinnya di Disneyland lagi, saudara. Tapi hari ini ketangkap KPK. Apa gunanya semua kekayaan? Kamu pilih orang yang takut Tuhan atau orang yang kaya? Saudara, mungkin Maria komplain, susah Yesus kawin sama kamu ini sih. Kamu ini sudah miskin. Tapi enggak, ternyata, saudara, Maria enggak komplain. Mereka punya satu roh yang sama. Dia cuma ngomong, aduh perutku sakit. Sudah harusnya kalau saudara di depan pintu gerbang ada orang mengandung 9 bulan, mau minta minum, mau minta makan, atau mau minta istirahat sebentar, pastilah dibuka, saudara, pintu gerbang rumah saudara. Tapi kok anehnya, pada waktu Maria ini mau melahirkan, setiap penginapan diketok sama Yusuf, pintunya selalu tertutup, saudara. Apakah mereka ini tidak punya hati? Apakah orang-orang Bethlehem ini tidak punya peri kemanusiaan? Orang bukan agama Kristen saja naik bis, naik bemo, lihat ada orang hamil naik, saudara. Orang yang duduk itu langsung berdiri, Bu, silakan duduk, karena dia lagi hamil. Ada rasa iba, ada rasa kasihan. Tapi aneh, saudara. Tiba-tiba seluruh penginapan hatinya itu keras, dikeraskan sama Tuhan, seperti Firaun. Bukan Tuhan jahat, saudara. Mungkin kalau Yusuf bisa komplain, Tuhan, kamu sudah suruh aku kawin sama perempuan ini. Aku ini bukan orang bodoh loh Tuhan. Aku ini keturunan raja loh.
Aku bukan yang menghamili dia cukup bilang, sing hamili aku Roh Kudus hari ini. Coba saudara, kalau saudara punya pacar, saudara, tiba-tiba datang, misal saya saja, aku hamil kok, loh kok bisa hamil ya apa sih? Belum tak pakai kok sudah keluar dulu. Iya ini karena Roh Kudus. Coba saudara, pikiran logika saudara bagaimana? Yusuf itu bukan orang bodoh. Dan singkat cerita, dia itu mau ngawini orang ini. Padahal dia keturunannya, keluarganya raja, saudara. Orang kalau mau kawin pasti kan lihat bibit, bebet, bobot, saudara. Bagaimana kata-kata orang tuanya Yusuf? Yusuf, kamu gak salah ngambil perempuan itu. Kok sudah hamil duluan? Bukan aku, lah justru bukan kamu. Loh kok kamu mau? Saudara lihat, Yusuf tidak komplain. Dia tetap taat menjalankan apa rencana Tuhan. Dia tetap ketok setiap pintu penginapan. Dan pintu penginapan tidak ada satupun yang terbuka untuk mereka. Bukan karena Tuhan jahat. Karena Tuhan sedang menuntun mereka ke sebuah pintu yang benar. Yusuf, Mar, kalau Tuhan boleh ngomong saudara, kamu lahir harusnya di kandang domba, bukan di penginapan. Jadi setiap penginapan yang diketok, dimintai tolong, Pak tolong itu saya hamil, penuh, Pak tolong itu saya hamil, penuh. Coba kasih ruang sebentar saja, seolah-olah hatinya semua orang yang ada di penginapan tertutup. Hari ini saudara, kalau saudara sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Coba saudara mundur sebentar, berdoa sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sedang menggiring saudara ke sebuah pintu yang lebih baik. Jangan dipaksa, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Lihat di Alkitab dicatat, tidak dicatat Yusuf pakai kekuatannya. Maka marahlah Yusuf kepada pemilik penginapan. Dasar kamu orang tidak punya rasa peri kemanusiaan. Istriku lagi hamil 9 bulan loh. Mosok sedikit tempat saja kamu tidak mau siapin. Lah kok tidak terpikir oleh Yusuf? Dia pulang ke rumah saudaranya. Kalau Bapak Gembala pulang ke Sumba saudara, mana ada pintu yang tertutup buat dia? Pasti semua terbuka saudara. Daerahnya. Lah ini kan perintahnya kembali ke tempat tanah lahirnya. Pasti Yusuf kan punya keluarga di situ. Punya teman. Kok tiba-tiba Yusuf dibuat pikirannya tidak terpikir ke situ? Saudara lihat, ini jalan cerita. Tuhan sudah setel semua. Raja ini harus lahir di Bethlehem. Dan untuk di Bethlehem harus lahirnya ada di kandang domba. Karena dia nanti akan jadi anak domba yang dipersembahkan sebagai korban untuk menebus dosa saudara dan saya. Menebus hidup saudara dan saya dari dosa. Jangan buru-buru saudara ini marah sama Tuhan kalau hari ini apa yang saudara lakukan semua serba tertutup. Kadang Tuhan izinkan akan menuntun saudara ke sebuah pintu yang lebih tepat. Entah berapapun sukarnya, mahalnya, kalau memang itu rencana Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti penuhi. Kalau perlu pun dunia diputar untuk saudara dan saya. Karena Yusuf dan Maria ini orang yang taat. Dia mau taat jalan ke Bethlehem biarpun hamil 9 bulan. Lihat saudara, Tuhan pakai seorang Kaisar Agustus, sensus seluruh dunia. Seolah-olah dunia ini diputar hanya untuk 2 anak Tuhan yang taat ini. Kalau hidup kita bisa seperti tadi pagi, kita hormat dan taat sama Tuhan. Apapun yang dibutuhkan orang yang taat itu. Si A tidak bisa dipakai, si B tidak bisa dipakai. Kalau perlu dunia pun diputar untuk dia. Yusuf dan Maria, mereka mau taat. Mereka jalan ke Bethlehem. Mereka sampai ke sebuah pintu. Waduh, Yusuf sudah tidak kuat. Ya di situ, tek, sudah sampai. Lu ada Migdal Eder, menara kawanan domba. Di situ apa saudara? Di situ adalah tempatnya domba-domba pilihan pada waktu acara Paskah, saudara. Pada waktu acara Paskah itu kan harus mempersembahkan korban. Nah korban ini korbannya harus khusus. Nah korban-korban khusus ini ada yang memelihara. Dari kecil dipelihara, dijaga, dan itu ditempatkan semua di sini, saudara. Di Migdal Eder ini.
menara kawanan domba, the tower of the flock, saudara. Dan saya renung-renungan, saudara. Kenapa kok harus lahir di Bethlehem? Jadi kita sudah tahu, saudara ya, Migdal Eder itu apa? Kita juga sudah tahu, saudara ya, harus lahirnya di Bethlehem, dan Bethlehem itu nama lainnya ada Efrata. Saya renung-renung, kenapa kok harus di Bethlehem? Saudara lihat, saudara akan menemukan sebuah presisi yang sangat pas. Bethlehem artinya apa? The house of bread, rumah roti. Dan Bethlehem itu, saudara, artinya juga adalah Efrat. Nanti saudara saya akan ajak lihat, saudara ya. Efrat itu artinya adalah fruitful, seperti pohon anggur. Tuhan Yesus harus lahir di Bethlehem, rumah roti. Karena apa, saudara? Karena Yesus nanti akan jadi roti hidup. Bethlehem adalah Efrat, berbuah banyak seperti pohon anggur. Yesus akan lahir di Bethlehem. Bethlehem rumah roti. Yesus akan jadi roti hidup yang hidupnya akan berbuah dan akan jadi pokok anggur buat saudara dan saya. Saudara lihat, presisinya begitu pas. Dan saya teliti lebih lanjut lagi, saudara. Ternyata di Bethlehem, saudara, ada pernah kejadian Yakub, istrinya Yakub yang namanya Rahel, saudara. Dia ketika melahirkan Binyamin, karena lahirnya begitu struggle, saudara. Saudara, anak-anak, saudara ya. Orang tua, khususnya ibu, saudara, ketika melahirkan seorang anak, itu taruhannya nyawa. Rahel ini ketika dia melahirkan Binyamin, nyawanya jadi taruhannya, akhirnya dia meninggal. Jadi hari ini kalau masih punya orang tua, apalagi mama, saudara ya, yang taruhannya nyawa, saudara, kita harus hormat sama dia. Dan pada waktu Rahel itu melahirkan Binyamin, saudara, dan dia meninggal, anehnya meninggalnya di mana? Meninggalnya dikubur di Bethlehem. Kita buka, saudara, Kejadian 35, 19-21. Apa hubungannya? Nanti saya akan kasih lihat, saudara ya. Kejadian 35 ayat 19-21. Saya ajak saudara untuk bisa melihat historinya dulu sebelum kita masuk ke gembala tadi. Kejadian 35 ayat 19. Demikian Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Terus Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Terus tiba-tiba ayat 21 lihat. Sesudah itu berangkatlah Israel. 19:20 disebut cuman Yakub. Kenapa ayat 21 tiba-tiba Israel? Dan disandingkan dengan apa? Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Apa ini sebuah kebetulan? Tadi kita melihat Bethlehem artinya apa? Efrata artinya apa? Sekarang Rahel. Satu juga, saudara. Rahel itu arti namanya the female shepherd, penggembala perempuan. Rahel ini adalah gembala wanita yang kerjaannya gembala. Arti namanya sudah gembala domba, hidupnya, pekerjaannya menggembalakan domba ayahnya. Loh, kamu jangan ngawur. Coba dibuka di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-9. Ini clue yang diberikan sama Tuhan, saudara. Saya ajak saudara lihat gambaran besarnya. Kejadian 29 ayat yang ke-9, bisa dibuka Kejadian 29 ayat yang ke-9. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Apa hubungannya Rahel dengan Bethlehem? Rahel dengan Israel, Rahel dengan Yesus. Rahel arti namanya penggembala perempuan, pekerjaannya mengembalakan kambing dombanya. Berarti hidup dan pekerjaannya dan arti namanya tidak jauh-jauh dari domba. Dan dia dikuburkan di Bethlehem, seberangnya Migdal Eder, tempat yang nantinya ribuan tahun ke depan
Raja akan datang di situ. Dan tiba-tiba kenapa kok di dalam ayat 21 tadi, Kejadian 35 ayat 21, tadinya diomong Yakub suaminya Rahel. Yakub menguburkan Rahel, tiba-tiba 21 Israel berangkat. Jadi saudara, kemahnya tugu yang didirikan oleh Yakub itu, oleh Israel itu di seberangnya Migdal Eder. Saudara, apa hubungannya? Rahel pada waktu itu mati melahirkan siapa? Melahirkan Binyamin. Tadinya dinamakan Ben-Oni, the son of my sorrow, anak dari masa kesusahanku. Akhirnya Yakub bilang, janganlah anak kok dinamai Ben-Oni, namanya Binyamin, the right hand, son of my right hand. Jadi satu orang punya arti dua nama. Satu dari son of my sorrow, dari kesusahan. Dua adalah son of my right hand. Bukankah ini artinya Yesus? Yesus dia susah disalib untuk saudara dan saya. Tapi dia juga anak tangan kanannya Bapa. Saudara, kita sudah melihat sebuah gambaran besar. Dan kenapa Yakub disebut Israel, saudara? Dia Israel membangun sebuah tugu di seberang Migdal Eder. Yesus, tadi dikatakan terjemahan lama Lukas 28 apa? Maka tidak jajahan itu. Pada waktu gembala itu sedang mengembalakan domba, daerah Bethlehem masih jadi daerah jajahannya bangsa Roma. Yang mereka semua orang Israel masih berharap ada raja, ada Mesias lahir. Saya yakin saudara sudah belajar banyak. Lihat saudara, ada sebuah lukisan besar yang sudah dilukis sama Tuhan. Zamannya beda, orangnya beda, kejadiannya beda, tapi berujung pada satu benang merah yang sama. Tuhannya sama, Yesusnya sama. Apakah ini sebuah kebetulan? Ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah karyanya Allah yang hidup, saudara. Dari awal sampai akhir dia mengatur sebuah lukisan besar supaya bisa menggenapkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Harus di Migdal Eder, harus di Bethlehem. Bukan cuma sekedar nama Bethlehem, arti namanya sudah berhubungan dengan Yesus. Bethlehem juga Efrat, arti namanya juga berhubungan dengan Yesus. Di Bethlehem ada kejadian apa? Rahel, arti namanya berhubungan dengan Yesus. Melahirkan anaknya mati, arti namanya hubung lagi dengan Yesus. Sudah lihat, apapun yang sedang terjadi, kalaupun hari ini sudah belum melihat janji Tuhan, percayalah, lihat 700 tahun setelahnya, janji Tuhan digenapi. Dan pada waktu itu, di tanah yang sama, tempat Rahel mati, tempat didirikannya tuguhnya Rahel di situ, gembala ini pada waktu malam, mereka sedang menggembalakan domba. Kita masuk bagian yang kedua, saudara. Siapa gembala ini? Saya pikir renungan, saudara ya. Ini kan berita besar. Tidak mungkin, saudara ya. Berita besar mungkin. Hari ini didengung-dengungkan. Tahun depan PPN akan naik 12%. Jadi semua orang yang mau beli mobil harus beli dulu tahun ini. Supaya nanti PPN-nya naik, BBM-nya naik. Harganya sudah tinggi, melambung tinggi. Jadi kalau beli tahun ini bisa dapat diskon murah. Saudara, hari ini lagi digodok. Setelah presiden kita pulang dari muter 30 hari, saudara, ke luar negeri, akhirnya dia dapat invest 295 triliun, padahal kebutuhannya masih 800 triliun, saudara. Ini lagi mau digodok. Jadi tidak naik 12%. Nah, kalau informasi ini kan penting, ditunggu semua pengusaha, saudara. Ditunggu semua pengusaha. Tiba-tiba, karena keputusan ini mempengaruhi pekerjaan, mempengaruhi investasi, mempengaruhi pembelian, penjualan, saudara. Tiba-tiba keputusan ini, enggak jadi. Dan itu keputusan keluar dari presiden kita. Siapa yang pertama kali dikasih tahu? Pasti orang pentingnya, orang tangan kanannya. Enggak mungkin ngasih tahu tukang becak di depan gereja, saudara. Loh, kenapa kamu sebut tukang becak? Saudara tahu,
Gembala, siapa gembala yang ada di malam hari pada waktu itu? Pada zaman itu, gembala itu adalah posisi yang sangat low, sangat bawah. Pekerjaan yang paling hina. Lebih hina daripada pengemis, saudara. Gembala ini pada zaman itu adalah pekerjaan paling rendah. Dan zaman itu image-nya gembala itu image, wah ini orang berdosa. Seperti orang kusta, lo kok bisa lek? Seperti pemungut cukai. Karena apa, saudara? Sudah distigma sama orang-orang Yahudi. Jadi saudara, saya renungkan loh, kok aneh ya? Malah lebih aneh lagi, saya belajar lebih dalam, loh ini lebih aneh. Orang paling bawah, namanya tidak disebut, sudah dianggap orang-orang yang atas, ahli Taurat, orang-orang Farisi, majelis gereja. Oh gembala ini wong dosa iki. Saudara, kenapa kok gembala itu dikatakan orang berdosa? Karena zaman itu banyak gembala-gembala itu pencuri, saudara. Bilang dombanya mati, diterkam singa dan beruang, padahal diambil sendiri, dimakan sendiri. Jadi stigmanya seperti apa, saudara? Kalau pada zaman Alkitab stigma buruk itu diberikan kepada siapa? Perempuan Samaria, pemungut cukai. Walaupun, jadi kalau sudah di stigma, kenapa Samaria ini sampai ada dibuat dalam hukum Taurat, kalau kamu berjalan mau ke Yerusalem, kamu tidak boleh lewat Samaria. Kalau kamu lewat Samaria, kamu sudah najis. Karena dianggap semua orang Samaria itu bobrok rusak, padahal tidak semua, saudara. Tapi sudah di stigma. Dan pemungut cukai juga, sudah pada zaman itu sudah juga di stigma. Pemungut cukai ini nyolongan, ini penipu ini. Padahal dia cuma bekerja, narik pajak dan bayarkan ke pemerintah, saudara. Sudah di stigma jelek, saudara. Termasuk yang ketiga, gembala ini. Waduh, ketika saya belajar ini lebih dalam, saya bertanya loh, kenapa? Justru yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling hina, kok justru mendapat privilege, VVIP, very very important person, mendapatkan kabar lebih dahulu. Kenapa kok bukan orang Majus? Gembala duluan yang dapat kabar sukacita. Saudara, saya belajar di sini, nanti pada hari-hari terakhir, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, hari-hari terakhir, ketika Tuhan Yesus datang, saudara, di dalam Matius dikatakan apa, saudara? Banyak orang mengusir setan demi namaku. Banyak orang melakukan mukjizat demi namaku. Bukankah mereka pemimpin-pemimpin agama yang terkenal? Tapi firman Tuhan mengatakan, tapi pada waktu itu aku berterus terang, sesungguhnya aku tidak kenal mereka. Pergilah pembuat kejahatan. Saudara, apa enggak capek, saudara? Kita sudah susah-susah melayani Tuhan. Saudara, KKR itu capek loh, saudara. Saya pernah main musik di KKR, saudara. KKR namanya Mukjizat Crusade. Saudara, 2 bulan sebelum KKR harus ada doa puasa ranting, harus ada latihan. H-7 harus cek sound dulu di tempat. Habis begitu hari H harus puasa. Datang 2 jam sebelumnya ada garis pagar, saudara. Jadi orang-orang tidak boleh menembus. Ini garis pagar, garisnya Tuhan. Disembayangi, diputeri, saudara. Susah, saudara. KKR, Mukjizat Crusade. 2 jam sebelumnya sudah banyak orang antri datang, bawa kursi roda, bawa tongkat, saudara, dipandu juga. Terjadi mukjizatnya. Kosnya besar, saudara. Sewa gedungnya, sewa lightingnya, sewa musiknya, bayari artisnya datang, pendetanya. Dan semua tujuannya cuma satu. Nyanyinya nyanyi Tuhan kok. Mukjizatnya dilakukan dalam nama Yesus kok. Dan itu dilakukan bukan cuma sekali, saudara. Karena saya dulu pernah ada satu komunitas, saudara. Orang ini dipakai Tuhan. Kesini ya sudah. Ayo ikutku ya, bantuku ya main musiknya ya. Ya wis. Saudara, tiba-tiba kosnya besar di meeting. Kosnya segini, sewa gedungnya sekian. Balihonya sekian harganya. Nilainya ratusan juta, saudara. Coba bayangkan itu semua dilakukan oleh Tuhan. Mereka puasa, mereka ada ranting doa, latihan. Tiba-tiba nanti hari Tuhan datang, aku tidak kenal kamu. Justru yang dikenal adalah orang yang
tadinya dianggap paling bawah. Ingat saudara, nanti di hari terakhir pada waktu zaman Antikris, Tuhan akan utus 2 saksi. 2 saksi ini sama dengan gembala, tidak ditulis namanya siapa. Berarti kan tidak dikenal, tidak diketahui. Hari ini berapa banyak pendeta gereja kepingin terkenal, saudara. Padahal nanti yang dipakai Tuhan orang yang hina, orang yang dianggap dunia bodoh, orang yang dianggap dunia itu berdosa. Alah, kamu gereja kecil, kamu siapa? Kamu pendeta kecil, tidak terkenal siapa? Kan sekarang ada pendeta papan atas, papan tengah, nah di balik papan, saudara. Tapi gembala ini saya pelajari, saudara. Dia dapat privilege khusus. Kok bukan orang Yahudi yang pimpin ibadah di sinagoge? Kok bukan majelis gereja ahli-ahli Taurat yang tiap hari baca Taurat, ngajari Taurat? Kenapa kok gembala ini? Karena gembala ini, saudara, di dalam 1 Korintus 1:27-28, kita buka dulu. 1 Korintus 1 ayat 27-28. Jadi kalau kita mau tahu kenapa kok gembala ini dapat undangan khusus dari surga langsung, pertama kita belajar siapa gembala ini. Kita sudah tahu, saudara, justru dia orang hina. 1 Korintus 1:27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, ini maksudnya apa? Hari ini kalau posisi saudara dan saya lagi terhina, lagi lemah, lagi susah, lagi kekurangan, tapi yang semuanya ini bukan karena dosa, saudara jangan patah arang dulu. Gembala ini tidak terpandang, tidak dikenal, bukan favorit, bukan pekerjaan yang favorit, saudara. Tidak terlihat orang, tapi bisa dapat privilege khusus. Kita sudah tahu ya siapa gembala itu. Tidak tahu namanya siapa, saudara. Dan kita lihat yang kedua, posisi gembala ini di mana? Dikatakan tadi, gembala itu sedang menjaga kawanan domba di padang. Saudara, di daerah dekat Migdal Eder itu, saudara, itu bisa dibuka bagian bawah, slide yang pertama. Saudara, itu ada sebuah padang, saudara. Ada tumbuh-tumbuhan dan juga ada banyak rumput-rumput. Sebelumnya lah itu yang bawahnya, di bawah Tower of the Flock itu. Coba bisa dibesarkan. Nah, terus lagi besarkan. Nah, di daerah itu, saudara, itu ada sebuah padang, saudara, yang banyak pepohonnya dan banyak rumput-rumput hijau. Tempat gembala-gembala yang dekat Migdal Eder itu tadi, itu mengembalakan domba, saudara. Dibawa domba itu ke padang. Apa maksudnya padang ini, saudara? Berarti kan mereka sedang, posisi gembala ini, mereka sedang menjaga, menggembalakan, dan posisi mereka sedang bekerja. Orang yang mau mendapat undangan khusus daripada Tuhan, dia harus kedapatan sedang bekerja. Bukan sedang PW. Seperti Bapak Gembala, home sweet home. Sedang bekerja, saudara. Dia biarpun malam, waktunya orang tidur, waktunya orang istirahat. Tapi dia ini posisinya lagi kerja. Apalagi hari ini kalau kita sedang bekerja di ladangnya Tuhan. Yang lain tidur. Yang lain ada di rumah, home sweet home. Yang lain ada di atas ranjang lagi PW, lagi enak-enak, atau lagi setel AC, dengan radio, putar YouTube atau Netflix, saudara. Tapi ada beberapa orang ini sedang kerja, sedang korban. Malam-malam cuacanya itu dingin, taruhannya nyawa, karena di situ banyak binatang buas. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyambung nyawa, saudara. Mereka bekerja, orang-orang low, orang-orang bawah, di waktu malam sedang kerja, yang lain tidur, dia kedapatan sedang bekerja. Pertanyaannya sekarang, posisi kita di mana sekarang?
Kalau orang mau mendapat undangan khusus daripada surga, dia harus posisinya di padang sedang kerja, sedang jaga, sedang mengembalakan domba, malam pun juga posisinya dingin, saudara. Orang kalau mau mendapat undangan dari surga, privilege, pertolongan, mukjizat dari surga, khusus. Posisinya harus di padang, posisinya harus ada di rumah Tuhan. Posisinya harus ada di rumah Tuhan sedang dengerin firman, sedang bekerja buat Tuhan. Bukan posisinya sudah tepat tapi tidur di padang, tidak, saudara. Mazmur 84, 11-12 dikatakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Mazmur 84. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Berapa banyak orang hari ini lebih memilih di tempat lain daripada di pelataran Tuhan. Lebih milih di mall, lebih milih di hotel, lebih milih di rumah, lebih milih jalan-jalan, lebih milih rekreasi daripada memilih pelataran Tuhan. Hari ini di mana posisi saudara dan saya? Kalau sudah ada di posisi yang tempat, saudara, jangan-jangan saudara adalah salah satu orang yang nanti akan dapat undangan khusus dari surga. Biarpun saudara tidak terkenal, biarpun saudara bukan siapa-siapa, biarpun saudara sekarang lagi lemah, lagi susah. Kalau posisi saudara sudah tepat, sudah ada di rumah Tuhan, itu sudah bagus. Berapa banyak orang tidak mau datang ke rumah Tuhan? Itu posisinya tidak tepat. Posisi yang tempat mereka ada di padang sedang kerja, biarpun malam, biarpun susah. Di padang ngapain saudara? Tadi dikatakan di padang itu sedang menjaga. Gembala itu posisinya sudah ada di padang, sedang ngapain? Sedang menjaga. Menjaga ini bahasa aslinya adalah pulaso yang artinya sedang memperhatikan, sedang waspada, sedang tidak tidur. Posisi di gereja, di rumah Tuhan, betul. Tapi kalau tidur, kalau tidak mau mendengarkan, ya percuma, saudara. Posisi gembala ini, orang yang mendapat undangan khusus, dia sudah ada di tempat yang tepat, di padang dekat Migdal Eder. Tapi dia kerja, dia tidak tidur, dia waspada, dia berjaga-jaga, saudara. Matius 26:41. Hari ini saudara harus bisa berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa, saudara? Karena kalau saudara tidak berjaga dan tidak berdoa, berjaga dan berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini satu variabel tidak bisa dipisah. Cuman berjaga saja, yang penting aku nang gereja kok. Hari Minggu lek melayani. Senin sampai Sabtu tidak sembahyang, tidak baca Alkitab, tidak ada saat teduh, tidur saja saudara, bangkong terus saudara. Tidak pernah ikut doa pagi segala macam, malam langsung tidur, tidak ada mesbah buat Tuhan. Tidak pernah berjaga, tidak pernah berdoa. Makanya jangan salah, orang itu gampang jatuh. Orang yang tidak berjaga dan berdoa dikatakan berjagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh. Berarti orang yang tidak berjaga dan berdoa dia mudah jatuh. Jatuh di dalam pencobaan, roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Saudara, orang yang berjaga berarti orang itu tidak tidur. Saudara, saya bicara dengan istri saya. Nah, lihat hari ini Jumat ini di Atlas itu teman saya sudah pasang status. Angin puting beliung, mati kok, hancur kabeh. Nggak tahu dia lagi ngapain di situ, saudara. Entah dia di Atlas lagi sauna atau dia lagi bulu tangkis, saudara. Mati kon. Nah, lihat. Saya sudah membayangkan Tuhan kalau angin ini sampai di rangka, aku akan naik lantai 3. Tak depi angin itu aku seperti Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin rumahku tidak bakal kena. Saudara, kenapa? Karena janji firman Tuhan, ketika kita ini senantiasa mengucap syukur, dia akan jadi gunung batu keselamatan kita. Saudara bisa tanya sama istri, pernah tidak saya bersungut sama dia? Susah hidup ini cari duit susah, ini ada masalah ini. Sejak saya bangun rumah nyicil mobil, bayar material segala macam,
Saudara tanya, pernah tidak saya bersungut? Ada uang, tidak ada uang, susah, dimaki orang, orang marah segala macam. Pernah ditawari elek, ini ada celurit sama samurai, lu milih marah, lu milih samurai, aku milih celurit. Sudah, jangan main ini, ngamuk. Sudah. Saya hadapi semua tanpa persungutan, ucap syukur. Dan firman Tuhan, doa pagi yang saya sampaikan, orang yang suka bersorak-sorai kepada Tuhan, Tuhan akan jadi gunung batu keselamatan dia. Orang yang suka bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara suka bersungut, saudara tidak akan bisa ketemu Tuhan yang jadi gunung batu, yang besar perlindungan saudara, yang menyelamatkan saudara. Karena orang-orang tersebut, orang-orang yang tidak pernah berjaga-jaga dan berdoa, sukanya tidur. Saudara, di dalam Efesus 5:14 saudara, ayat 15. Efesus 5 ayat 14 sampai 15. Ini sebuah teguran yang keras saudara. Efesus 5 14 sampai 15. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Saudara lihat, yang tidur ini di dalam Efesus ini disamakan dengan apa? Dan bangkitlah dari antara orang mati. Berapa banyak orang hari ini betul ke gereja, betul ikut doa pagi, betul melayani, tetapi rohaninya lagi tidur. Imannya lagi tidur. Kalau lagi tidur, Efesus mengatakan itu posisinya seperti orang mati, saudara. Ya kan, kalau lagi tidur, apakah matanya berfungsi? Tutup mata, tidak bisa berfungsi. Telinganya bisa berfungsi. Saudara mau panggil orang tidur pun susah. Mulutnya berfungsi, tidak diem, saudara. Mungkin mendengkur. Tangan kakinya berfungsi, tidak. Orang tidur itu seperti orang mati. Kalau rohaninya tidur, biarpun dia ke gereja, biarpun dia ngelayani, biarpun dia setia, tetapi rohaninya tidur. Saudara, dia akan sama seperti di dalam kehidupan orang mati. Lihat orang yang di Gadara itu, saudara. Dia kan tinggalnya di kuburan. Ditelanjangi berarti dipermalukan, saudara. Tidak ada rumah, tidak ada teman, semua ditinggalkan. Karena lagi tidur di dunia orang mati. Tidak ada berkat, dijauhi orang. Susah. Mau cari cik aja susah. Saudara, saya nganter istri sama orang tua dan mertua saya ke Atum. Kok jagain anakmu? Aku mami mau beli baju. Ya wis, saudara, saya jaga anak Gwen dan Queen, saudara. Tiba-tiba saudara ada telepon, saya mau kasih teleponnya ke dia. Saya tinggal anak saya, saudara. Tiba-tiba ada engkong, saudara. Kok anaknya? Iya, tenang kok, anakku terlatih kok di situ, kita bilang gitu. Tiba-tiba saudara, saya didatangi engkong itu. Sudah tua. Kau dari mana? Oh, dari sini saja, saya bilang. Kerja apa? Ya ini lagi nganter istri, saya bilang gitu sambil saya ajak bercanda. Engkau kerja apa? Susah kok, udah ada kerjaan. Jak saja susah. Hah? Kamu orang mana? Saya orang Banjarmasin. Istri mana? Istri mati. Anak mana? Anak lagi sekolah tapi lagi cari duit, enggak punya uang kok. Tinggal di mana? Tinggal di Gembong. Gembong gang 2. Gang berapa? Gang 2. Ngekos pun enggak bisa, enggak ada kerja. Dia kerja loh. Siapa sih mau kok sudah laula umur 60. Cian, susah. Ayo makan. Saya bilang. Kamsia. Saya kasih uang. Mau kerja? Saya bilang. Saudara, saya lihat juga orang ini mau kerja. Saya di gereja saya setiap hari kasih makan orang. Harusnya kalau untuk ciak saja itu gampang kok. Tapi kalau engkaunya untuk makan saja, ciak saja enggak bisa, ada something wrong dengan you. Dia diam saja. Tak tunjukkan saudara aksi, lihat. Kembang kuning kasih makan toh, ya kan? Ini orang-orang Chinese semua di pecinan. Gampang, harusnya untuk ciak saja gampang. Tapi engkau ini kok susah. Kristen iya, ke gereja enggak. Ayo, mau ciak, mau kerjaan. Tak kasih alamat rumah, tak kasih alamat gereja, ke gereja. Gampang untuk ciak, saya bilang. Setelah terima duit kabur, sudah. Jadi Tuhan itu tidak pernah salah, saudara. Hari ini saudara bisa makan, tidak bisa makan, pegang duit, tidak pegang duit, punya rumah, tidak punya rumah, lagi terlilit hutang atau bebas hutang. Semua posisi tidak ada yang kebetulan. Tapi percayalah, orang-orang rohaninya tidak tidur. Dia berjaga-jaga, dia berdoa, dia ke gereja, ke rumah Tuhan, posisinya di rumah Tuhan, tidak pernah melewatkan acara-acaranya Tuhan. Itu tanda orang itu menghormati Tuhan.
rohaninya tidak tidur. Saudara lihat, pernah kan ada cerita Ligabo dan Ligabis. Posisinya 5 gadis bodoh ini sudah benar, saudara. Ya kan dia lagi nunggu loh, yang lain lagi tidur, dia lagi nunggu mempelai datang. Cuman saudara dia lupa jaga ini pelitanya, saudara. 5 gadis bijaksana, dia pelitanya tetap nyala, tapi dia bawa reserve, bawa minyak. Tapi 5 gadis bodoh sama juga kerja, sama spotnya juga sama dengan Ligabis, 5 gadis bijaksana. Saudara. Tetapi karena mereka tidak jaga minyaknya, tidak jaga pelitanya. Hari ini orang-orang biarpun dia ke gereja, biarpun dia melayan di atas mimbar, tapi kalau tidak jaga pelita dalam hati, saudara, dia seperti 5 gadis bodoh. Melayani tapi sakit hati, melayani tapi taruh iri, melayani tapi marah, emosi, tidak sabaran. Itu orang-orang yang tidak jaga pelitanya, saudara. Seperti 5 gadis bodoh, diomongin sedikit marah, dongkol. Saudara, saya sudah terlatih, saya sekarang pun sadar kenapa kok saya harus menikah dengan istri saya. Kenapa kok saya harus punya mertua mami saya. Saudara, semua tidak ada yang salah, saudara. Semua Tuhan sudah atur presisi. Kemarin pun saudara, ketika pergi bersama-sama saya, istri saya, orang tua saya dengan mertua saya. Tiba-tiba mami saya cerita, "Lek, kamu tahu orang A ini?" "Ya tahu. Dulu pernah ngomong sama mami. Ngomongin mami, ojo kawin ambek Alek, anak muci hati-hati. Alek iku wonge begajulan, wis gak duwe mambu lumpia. Kere maneh." Lu Lek ngomong ngono, Lek. "Oh iya Tami, padahal orang itu loh Mi sering pinjam uang sekarang sama Alek Mi. Tak bantu loh, apa mau bantu lagi, tidak apa-apa Tomi. Jahat dibalas baik." Dan orang ini dulu juga lu ngomong begitu sama mami. "Iya, orang ini dulu juga pernah ditanya sama bapak, lu mau punya besan seperti mami?" "Gak mau." Diam langsung, saudara. Saudara, saya renungkan. Saya bukan sakit hati. Tuhan tidak salah menempatkan saya di sini. Itu mengolah saya terus, saudara. Terus mami ngomong apa? Mami diam aja, Lek. Cikiok. Ojo lah dong, Vi, ojo me Alek. Bapak elon, atos iku ngalek pisan. Wah, mokong arek iku kan duwe apa-apa mek sedang montoran to dodolan lumpia lon lek liwat. Mambune lumpia iku, Cik. Ojo lah anakmu ayu-ayu ngono. Iya ta? Saudara, tidak salah. Saya marah tidak, Saudara. Di depan orang tua saya. Saudara, tidak salah, Saudara. Hari ini apapun yang terjadi, itu tidak salah. Dan saya juga mengucap syukur, saudara. Saya punya istri seperti istri saya. Orangnya tulus, saudara. Bukan karena, dia takut sama papa saya, saudara. Jadi kalau ada papa saya, dia pura-pura baik. Kalau tidak ada papa saya, ya sudah, begini. Tidak, saudara. Ada atau tidak ada papa saya, saudara, disuruh apapun. "Nov, itu tolong piring cuci ya." "Oh iya." "Nov, tolong mama belikan ini ya." "Iya." "Nov, tolong papa ya, uruskan ini ya." Selalu dia bilang iya, saudara. Tidak pernah, "Waduh, tidak iso Pak, suruh ke Alex saja." Tidak pernah dia bilang seperti itu. Disuruh apapun sama papa saya, sama mama saya, dia jalankan tanpa perbantahan. Saudara, orang-orang yang berjaga, yang pelitanya tidak padam, punya reserve, saudara, dia siap menyongsong kedatangan Tuhan. Posisi gembala itu, dia sudah di padang, dia sedang bekerja, dia sedang menjaga. Lah ini yang penting, saudara. Yang dijaga siapa? Ternyata gembala-gembala itu, saudara, dia menjaga domba-domba yang bukan hanya sekedar domba, tapi domba-domba yang akan dipakai untuk korban. Korban apa, saudara? Pada waktu pasca Passover itu masih ikuti zaman Musa, harus bawa korban, saudara. Domba-domba ini dijaga kualitasnya. Beratnya dijaga, pertumbuhannya dijaga, kulitnya dijaga, tidak boleh cacat. Berarti gembala ini, dia ini sedang menjaga domba yang dipakai untuk korban. Orang-orang yang bisa menjaga korbannya untuk Tuhan, tidak sembarangan, saudara. Orang-orang ini yang akan dapat undangan khusus daripada surga. Berapa banyak orang kalau mau berkorban sama Tuhan, saudara,
ala kadarnya. Bukan yang terbaik. Tapi ada gembala yang sedang menjaga korban yang harus terbaik, tak jaga ini. Supaya nanti berkenan waktu di mezbahnya Tuhan. Berapa banyak orang kasih persembahan ala kadarnya. Melayani ala kadarnya. Tapi orang-orang yang bisa menjaga korban hidupnya, korban pelayanannya, terbaik untuk Tuhan. Orang-orang ini yang akan mendapat undangan khusus daripada surga. Saudara, ada satu ayat yang saya suka dan ini jadi pegangan saya sampai saat ini. 1 Korintus 9 ayat 13. Orang-orang yang bisa menjaga korbannya dengan baik. Orang itu hidupnya akan dihidupi oleh surga. 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus, melayani berarti kan berkorban, mendapat penghidupannya dari tempat kudus. Saudara, saya renungkan baik-baik. Tiba-tiba ada suara, kamu ucap syukur Lek. Kalau sampai hari ini kamu masih dikasih tugas melayani. Karena kamu sedang melayani tempat kudus. Layani dengan baik. Saya tidak pernah menyampaikan firman hanya ala kadarnya, saudara. Hanya sekedar mengalir saya tanpa dapat sesuatu yang bagus. Tanpa saya harus belajar dulu, tanpa firman ini kena di hati saya dulu, saudara. Saya tidak mau. Karena ini saya sedang melayani tempat kudus. Saya sedang melayani Tuhan. Saya sedang bekerja untuk Tuhan. Dan ketika orang kalau dikatakan firman Tuhan, orang kalau tidak bekerja jangan harap engkau makan. Kalau kita sudah bekerja di dunia 1 bulan pasti dapat gaji, saudara. Gajinya tergantung pekerjaan kita. Kalau kita suka bolos, pasti dipotong. Uang makannya dipotong, uang transportnya dipotong. Kalau kita datang terlambat, pasti dipotong, saudara. Kita pulang terlalu cepat, kita izin, tidak ada surat dokter, pasti dipotong. Upahnya tergantung pekerjaannya. Hari ini Tuhan tidak pernah salah memberkati saudara dan saya. Berapa besar upahnya, itu tergantung berapa besar pengorbanan pekerjaan saudara di rumah Tuhan. Dikatakan saudara, orang yang melayani di tempat kudus akan dapat penghidupannya bahasa lainnya, rumahnya, fasilitasnya, pasangan hidupnya, keuangannya, semua dicukupkan. Orang yang sedang bekerja, berkorban, melayani di tempat kudus, hidupnya dijamin Tuhan. Dan gembala ini, saudara, dia ini sedang di padang dekat Migdal Eder, sedang bekerja menjaga domba, yang dombanya ini adalah korban. Sudah komplit kan, saudara? Karena itu tidak salah, gembala ini dapat undangan khusus. Dan undangannya apa, saudara? Bagian terakhir, undangannya apa? Malaikat datang, saudara. Dia bilang, nanti kamu akan melihat Raja Damai lahir yang ada di palungan. Lihat saudara, kalau malaikat ini coba bayangkan, malaikat ini datang ke orang Majus, diomong palungan, pasti mereka bingung. Orang Majus tidak pernah berkecimpung dengan palungan. Orang Majus tidak pernah berkecimpung dengan urusan domba. Karena itu kalau mau ngomong sama orang Majus tidak perlu malaikat datang, cukup dikasih bintang. Karena mereka sudah orang pinter. Kalau ngomong sama gembala, saudara, karena setiap harinya dia berhubungan dengan domba, dengan palungan, dikasih tahu tentang palungan, dia sudah tahu. Jadi tidak salah, saudara. Karena kalau si gembala ini, dia dikasih undangan khusus pertama kali. Kenapa kok gembala? Karena Yesus nanti akan jadi gembala buat kita. Yang tidak pernah tertidur, penjaga Israel tidak pernah tertidur. 24 jam, saudara mau teriak kapanpun, dimanapun. Ketika hatimu connect dengan Tuhan, dia pasti dengar, dia pasti jawab, dia pasti tolong, saudara. Apalagi posisimu benar, hidupmu benar, sedang bekerja, korbanmu, pelayananmu benar, semuanya benar, saudara. Tidak perlu gembala ini minta, dia diangkat Tuhan. Dari seluruh orang yang pada waktu itu, tidak semua gembala, saudara. Hanya gembala yang ada di padang Migdal Eder yang sedang kerja malam itu. Ucap syukurlah kalau hari ini saudara masih melayani. Dikasih jadwal pelayanan, saudara.
kerjakan dengan yang baik. Ucap syukur kalau hari ini posisi saudara sudah ada di rumah Tuhan, bukan di luar sana. Apalagi tidak mau datang ke rumah Tuhan. Karena orang-orang yang dapat undangan khusus posisinya harus ada di padang, di dekat Migdal Eder, dekat tempatnya Tuhan lahir. Hari ini tempatnya Tuhan adalah di rumah Tuhan. Bagian yang terakhir saudara, apa berkat orang yang memposisikan hidupnya seperti gembala? Hari ini saya tidak berbicara gembala ini pemimpin gereja, gembala ini 5 jawatan, bukan saudara. Gembala secara personal, orang yang menerima panggilan khusus ini saudara. Kita belajar itu saudara. Saudara lihat, berkat orang yang memposisikan hidupnya selalu ucap syukur, biarpun dia orang rendah, tidak dikenal, posisinya selalu ada di rumah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, saudara. Dan dia selalu semangat untuk urusan pekerjaan Tuhan, selalu waspada, saudara, berjaga-jaga dan berdoa dan jaga korbannya. Berkat apa yang dimiliki oleh orang itu, saudara? Lihat, saya catat di slide saya yang terakhir, orang tersebut mendapat peneguhan jaminan sesuatu yang besar dari surga. Jaminan apa, saudara? Di dalam Lukas 2:10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Saudara, yang ngucapin jangan takut ini malaikat yang asalnya dari surga. Coba saudara hari ini punya hutang 10 miliar pada bank A. Tiba-tiba di luar sana supir tukang ojek atau supir taksi bilang, sudah Bu, jangan takut. Saudara pasti masih takut. Karena yang ngomong ini tidak ada relevansinya dengan masalah saudara. Tapi kalau yang ngomong ini saudara punya hutang 10 miliar kepada bank A, yang ngomong kepala bank A-nya, sudah Pak, utangmu kan jatuh tempo, nanti hari Senin 10 miliar, sudah nggak usah takut. Ya, nanti aku yang ngurus KB. Pasti saudara, waduh selamat Rek, karena dia kepala bank A. Apalagi kalau dia orang nomor 1. Kamu ada masalah, ini Pak Presiden aku punya utang segini. Ke bank mana? Pas ini sudah diangkat telepon. Wah, ditelepon sama presiden. Si A ini teman saya loh ya. Ini gini dia punya, oh iya gampang. Sudah, enggak usah dipikir Pak Presiden. Pasti lebih anyem lagi. Gembala ini dibilang jangan takut. Di tengah-tengah malam padang yang begitu dingin. Di tengah-tengah hidupnya mereka tidak jelas. Karena mereka punya penghasilan low. Di tengah-tengah di padang itu banyak binatang buas. Tapi yang ngomong malaikat yang dari surga. Jangan takut. Berarti kan mereka dapat jaminan, dapat peneguhan, dapat garansi yang besar dari surga. Orang-orang yang posisi hidup yang seperti gembala ini. Dia mau bekerja. Dia tidak leha-leha. Dia tidak tidur saja. Di rumah Tuhan melayani, dijaga korbannya. Dia akan dapat jaminan, garansi daripada Tuhan. Untuk masa depannya, keluarganya, penghidupannya, semua digaransi. Karena malaikat bilang, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Untuk, enggak titik, kesukaan besar. Kalau berkat besar saja, besarnya itu levelnya beda-beda, saudara. Ya kan kalau saudara dapat hadiah, hadiahnya yang besar atau yang kecil. Lah ini sudah dikatakan kesukaan besar, levelnya, ratingnya untuk seluruh bangsa. Lah kok disampaikan ke gembala yang biasa? Tadi kita sudah belajar di slide yang kedua. Tapi hasilnya sudah, orang-orang yang jaga pelitanya, jaga doanya, jaga imannya, jaga hatinya, jaga pelayanannya, jaga korbannya, jaga reaksi hatinya, jaga matanya, saudara. Orang ini akan dapat jaminan garansi dari surga dan levelnya, level berkat seluruh bangsa. Siapa yang bisa menandingi itu? Tidak bisa, saudara. Dan yang kedua, saudara, tiba-tiba setelah malaikat itu ngomong begitu, saudara, di dalam Lukas 2, setelah malaikat bilang jangan takut, saudara, tiba-tiba bisa muncul bala tentara surga, saudara. Lah kok aneh? Tadi cuma satu orang malaikat muncul. Kenapa harus perlu
dimunculkan bala tentara surga. Bala tentara surga ini berarti pasukan surga. Bala tentara surga. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara. Saudara, kalau saudara mau tanya tugasnya tentara, saudara tanya sama Opung. Tentara TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu tugasnya menjaga kedaulatan NKRI, jaga keamanan, jaga kedaulatan. Apa perlunya dihadirkan saudara? Hanya untuk seorang gembala, beberapa gembala. Saudara, pada zamannya presiden yang sebelumnya tidak perlu repot ketika ada isu-isu segala macam, nyindir-nyindir Presiden Jokowi kodok lah apalah. Dia cukup saudara, dia bawa media, dia kerahkan seluruh bala tentaranya TNI, dia naik tank saudara, dia cuman berdiri di sampingnya ada Kapolri saudara, dan juga ada tentara macam-macam saudara, ada pesawat tank tempur. Itu waduh, orang ini top ya. Saudara, gembala ini ketika dia bisa jaga hatinya, dia tetap kerja buat Tuhan. Walaupun lagi sulit, lagi malam itu posisi yang sulit, posisi yang gelap, posisi yang kurang, tapi dia tetap mau kerja, dia tetap mau lakukan. Saya lihat ada penyertaan bala tentara surga. Seperti abdi siapa saudara? Abdinya Elisa. Waduh, musuh banyak. Tiba-tiba Elisa sembahyang, Tuhan bukain mata bujangku. Ternyata, oh iya ternyata Tuhan yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Saudara, hari ini saudara jangan takut. Apapun tekanan, apapun hipitan saudara, ada bala tentara surga yang tidak terlihat sedang menyertai orang-orang yang senantiasa berjaga, berdoa, jaga korbannya, setia, jaga reaksi hatinya, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Gembala ini dapat saudara. Dan bagian terakhir, ini yang penting, saya akan akhiri dengan ini. Setelah malaikat itu datang ngomong begitu saudara, ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, jelas ditulis lagi, malaikat itu sudah datang ketemu gembala, dia balik ke surga. Mila-milain saudara, dari surga turun pada orang yang biasa-biasa. Mungkin malaikat itu bingung, Tuhan ini sapa wong iki? Sudahlah, turun. Dia turun dari surga, bala tentara turun, sedang nyanyi kur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Gembala itu bisa lihat kur saudara, kur bala tentara surga, nyanyian paduan suara. Kemarin ada acara grup band dewasa, tiketnya 500.000 sampai 1 juta. Tapi ini yang nyanyi bala tentara surga dan dilihat cuma sekedar gembala. Dan setelah mereka semua pergi, pulang kembali, ini yang lebih penting bagian terakhir. Setelah gembala itu dengar firman dari malaikat itu, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Tidak salah malaikat itu turun untuk gembala. Gembala itu gambaran orang yang mau merespon pesan firman Tuhan dengan cepat. Sudah dengar firman Tuhannya, langsung saudara, mata pencariannya, jaga domba ini mata pencarian mereka. Dombanya sudah dimasukkan semua, tutup sudah. Ayo kita cepat berangkat. Dia tinggalkan kesukaannya, dia tinggalkan mata pencariannya, dia tinggalkan apa yang bisa untung buat dia hanya untuk melakukan taat perintah Tuhan, saudara. Saudara, ini resiko buat dia. Gembala ini harus jaga kawanan domba itu sampai pagi. Tapi tengah malam dijumpai malaikat, tiba-tiba dia langsung pergi, langsung merespon firman dengan cepat. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Gembala setelah dengar kabar dan pesan firman dari malaikat, mereka langsung merespon, mereka langsung tidak menunda, mereka langsung gaspol. Ayo pergi cepat-cepat. Berapa banyak orang kalau dengar firman Tuhan saudara,
Wah, firman ini nyindir saya kanan, nyindir saya kiri. Saudara pulang dari gereja tadi, saya sempat goda saudara. Astro saudara, diem saja. Tiba-tiba saya ngomong sama istri saya, iya kalau anjing ini gonggong terus, mokong nakal, gak mungkin dia ada di rumah Tuhan. Gak mungkin Bapak Gembala mau. Karena Kesya juga ngomong, loh Kes, apa papamu mau tak? Ya untung kok ini ndak gonggong, ndak kencing sembarangan, ndak krauk-krauk. Jadi anjing itu mencerminkan pemiliknya saudara. Ndak salah kalau ini ada di gereja ini, ndak salah. Karena tenang, tetap masih ada di situ. Coba kalau gonggong, nakal, kencing sembarangan, buang, wah, Kes, Bapak Gembala lagi jalan muter, lu Kes kena kotorannya ini, waduh. Dia ribut saja, jenggong sana, jenggong sini. Saudara tidak pernah salah, apapun yang terjadi tidak pernah salah. Sampai soal anjing pun, saudara. Kalau kita mau merenungan baik-baik. Gembala ini, saudara, tidak salah ditemui duluan sama malaikat ini, saudara. Dia langsung gaspol, dia langsung pergi, langsung melakukan firman Tuhan. Berapa banyak orang kalau dengar firman Tuhan, Allah ini nyindir saya, ini gini, ini gitu. Firman Tuhan berlalu begitu saja. Maka dia tidak dapat apa-apa, saudara. Apa yang didapat gembala ketika dia pergi? Saudara coba, saudara teliti lagi. Malaikat itu beri alamat jelas. Saudara hari ini kalau saudara pesan Gojek atau Grab, salah titik saja, satu nomor, dia bisa ngamuk. Loh Pak, enggak sesuai titik, salah alamat ini, cancel. Saudara zaman dulu dari GPS. Zaman dulu malaikat ini tidak memberikan jelas, cuman ngomong ada raja baru lahir dibungkus lampin, dia ada di palungan. Di palungan yang mana? Di kandang yang mana? Tapi karena gembala ini taat, saudara, dia mau korban tinggalkan mata pencarian yang bisa menguntungkan dia hanya untuk mendengar perintah Tuhan. Saudara, dia dipimpin, enggak tahu pakai kekuatan apa, dorongan, dan tiba-tiba dia sudah sampai, saudara, ke sebuah tempat, dan itu raja. Saudara, kalau saudara dapat undangan, ada raja Brunei Darussalam punya cucu, pasti kan bangga, oh Bapak Gembala diundang, undangan dari Raja Brunei, cucunya lahir. Ini gembala ini. Dia datang ke situ, dia ketemu dibungkus lampin. Karena dia tidak suka menunda. Saudara, Amsal, saya tutup dengan bagian yang terakhir, saudara ya. Di dalam Amsal, saudara, dikatakan ketika Amsal 3 ayat 28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, manusia demikian, pergilah engkau dan datang pula esok hari, akan kuberi jika ada padamu sekarang ini. Terjemahan yang lain, janganlah menyuruh sesama manusia yang sedang meminta tolong kepada saudara dan saya menunggu sampai besok. Kalau pada saat ini juga engkau dapat menolong apa yang dapat engkau berikan hari ini. Berikanlah tanpa menunda, layanilah tanpa menunda, berkorbanlah tanpa menunda, bekerjalah buat Tuhan tanpa menunda. Saudara, kalau Tuhan sudah ngomong, jumlah sekian, saya tidak pernah nunda, langsung bes, saya kasih, saudara. Tidak mau saya nanti diintimidasi oleh setan, bes, selesai sudah. Besok lagi bes, kalau Tuhan suruh ada dorongan dalam hati, langsung saya kasih, saudara. Saya tidak perlu tunggu lama. Apa yang menjadi haknya orang, Pak ditagih, saya langsung bayar. Saya tidak pernah menunda haknya orang, saudara. Dan gembala ini, saudara, dia ini tidak pernah menunda. Dia dengar firman, dia lakukan dengan cepat. Sore hari ini, saudara, kita dapat kebenaran firman Tuhan. Saudara mau nasibnya seperti gembala ini? Dapat jaminan garansi dari surga, dapat berkat besar levelnya bangsa. Jaga posisimu, harus ada di dekat Tuhan. Posisi gembala dekat Migdal Eder. Jaga, sudah posisinya betul, bekerjalah buat Tuhan. Jangan nganggur, jangan tidak mau melayani. Saya tidak berbicara orang yang tidak mau ke gereja, saudara. Kalau sudah di gereja, melayanilah dengan baik-baik. Setelah melayani, jaga korban saudara. Ketika ini sudah saudara jaga, pelita saudara-saudara jaga, reserve saudara jaga, biarpun waduh gereja kok tambah sepi, mau rame, hubunganmu sama Tuhan.
Saudara, jangan saudara terkontaminasi oleh karena sekitar. Berkat saudara tidak ditentukan oleh jemaat ramai atau sepi. Berkat saudara dan saya ditentukan bagaimana korbanmu, bagaimana reaksi hatimu, bagaimana kehidupan rohanimu, bagaimana pelitamu. Hari ini kita mau dapat berkat gembala, undangan khusus daripada surga, VVIP. Saya percaya orang yang mau dengar, mau melakukan firman Tuhan ini dan menyimaknya dalam hati, firman Tuhan, berkat Tuhan pasti terjadi. Puji Tuhan, demikian berkat firman Tuhan saya kembalikan kepada Bapak Gembala.